Tepian musi dengan latar belakang jembatan musi 4 memberikan warna dan rasa tersendiri ketika Anda menikmati menu-menu Bingen. Ayo menikmati kuliner Bingen di Dapur Cinta Musi 4. Menikmati kuliner memang bukan sekedar rasa, tapi juga suasana dan bagaimana cara menikmati. Dapur Cinta merupakan sebuah tempat yang menyediakan berbagai jenis kuliner Bingen dengan menawarkan view latar belakang suasana yang bisa menambah rasa. Jadi bukan hanya lidah Anda yang menikmati, tetapi juga hati, mata, dan suasana memberikan nuansa tersendiri sehingga menjadi sebuah harmoni ketika Anda menikmati kuliner Bingen dengan cara yang juga Bingen. Di sini ada ngobeng ngidang. Bagaimana? Apakah Anda mau mencoba? Silahkan. Lokasinya ada di samping Musi 4. Untuk maps Anda bisa lihat di deskripsi. Titik lokasinya sangat mudah dicari. Yang jelas di Lorong Waspada 13 Ulu Palembang di samping jembatan Musi 4. Berbagai cara, berbagai menu, berbagai rasa, dan juga berbagai cara mengolah tentu bisa memberikan rasa dan kenangan tersendiri. Dapur Cinta bukan hanya menjadikan rasa, tapi juga mengolahnya dengan hati dan perasaan, sehingga bisa menambah nikmat sajian-sajian yang tersedia. Soal harga bisa Anda buktikan. Selamat mencoba. Ke tempat orang mengidang. Nah, sesampai di depan itu ada orang lagi yang juru sajinya itu disebut dengan ngidang. Nah, ngidang ini ada teknik. Jadi menyusunnya, pertama dia harus taruh nasi dengan nampannya atau dengan dulangnya. Kalau dulu pakai dulang kayu, sekarang mungkin ada yang pakai logam misalnya, atau yang lainnya, atau yang plastik, melamin dan sebagainya. Nah, kemudian baru menyusul pulur. Pulur itu adalah pelengkap dari lauk pauk, misalnya acar, sambal, kemudian buah, kemplang dan sebagainya, itu disebut dengan pulur. Kemudian baru menyusul lauk pauk. Nah, kalau orang Palembang nyomanya iwak. Jadi iwak jangan didefinisikan ikan, tapi iwak ini adalah lauk yang misalnya ayam, daging, opor misalnya kan, atau pentul misalnya dan sebagainya. Nah, jadi dalam sebuah hidangan itu biasanya ada 3 kategori. Pertama nasi, kemudian pulur. Nasinya biasanya ada yang nasi minyak, ada yang nasi putih. Bahkan ada yang kombinasi, separuh nasi minyak, separuh nasi putih. Nah, kalau orang Palembang bilang nasi minyak ini ya karena dibuat dari minyak samin, makanya disebut dengan nasi minyak. Mungkin kalau di tempat lain disebut dengan nasi lemak misalnya, seperti itu.
Malaysia kan. Nah, jadi Palembang punya kearifan lokal yang sangat bagus, dan makan ngidang ini sebenarnya hampir di daerah Sumatera Selatan hampir semuanya tersebar. Diawali dari budaya Palembang, kemudian juga di daerah, dan mungkin justru sekarang terbalik, di Palembang sudah sangat sedikit sekali orang memakai tradisi ngidang ini. Sementara di daerah-daerah, mungkin di daerah pedalaman, di dusun-dusun atau di desa-desa masih banyak orang memakan dengan teknik mengidang ini. Apa perbedaan antara makan sekarang dengan dulu? Kalau sekarang orang ingin praktis, sehingga muncullah hidangan-hidangan prasmanan. Kalau dulu orang lebih senang dengan makanan ngidang. Pertama, kearifan lokalnya terjaga, ukhuwahnya juga terjalin, silaturahmi antar tetangga juga terbina, dan orang-orang tua lebih suka makannya dengan ngidang daripada dengan prasmanan. Kenapa? Harus ngantri, bawa piring berat dan lain sebagainya. Tidak cocok dengan budaya Sumatera Selatan atau Palembang pada khususnya. Baik, ada perbedaan lagi kenapa misalnya sekarang ngidang atau ngobeng ini sudah sangat jarang ditemui. Ya, pertama, dia membutuhkan tempat yang besar biasanya. Jadi biasanya kalau dalam satu rumah besar itu bisa sampai 15 atau 20 hidangan sekali jalan. Kalau dia 2 kali bisa berarti kan 40 itu jadi perputarannya. Kalau satu hidangan itu biasanya isinya 8 orang. Nah, kalau 8 kali 10 hidangan berarti kan sekali jalan itu sudah 80. Kalau 2 kali putaran sudah 160. Jadi hitungannya sudah sangat pas dan sangat tepat, dan orang si juru masak, juru penyiap makanan namanya panggung sudah bisa menghitung itu berapa undangan, berapa harus dia menyiapkan lauk pauk dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi beda ngidang dengan ngobeng. Jadi ngobeng orang yang membawakan makanan lauk pauk ini, nasi dan sebagainya ini dari dapur, dari tempat belakang ke depan. Sampai di depan disambut dengan juru ngidang. Nah, orang yang menghidangkan ini biasanya yang menyusun. Teknik menyusunnya juga cukup bagus. Misalnya dia harus berhadapan. Kalau di sebelah depan dia taruh ayam, maka lawannya harus di sebelah sini. Kalau di sebelah kanan dia taruh daging, maka dia tidak akan bertumpuk secara acak. Dia akan selalu bersilangan. Begitu juga waktu naruh atau meletakkan pulur tadi. Kalau di seberangnya dia taruh nanas, maka berhadap. Yang masih melestarikan, contohnya di 13 Ulu, 14 Ulu, dan daerah sekitar seputaran Tangga Buntung. Ada 3 lokasi itu di Palembang untuk kegiatan yang seperti ini. Jadi ini makin dulang ya? Makai dulang, terus piringnya kita hidang ke lauk-lauknya juga di piring-piring. Jadi makan sama-sama di dulang. Makan sama-sama rame-rame di dulang, diambil ke piring masing-masing. Makannya pakai tangan. Ayam. Lauknya ayam kecap, nasi minyak, terus ya sayur mayur sambal, lalap seperti biasanya. Ya, itu biasanya di perkawinan ya? Dia di perkawinan, di hajatan-hajatan lain, atau seperti di tanah segala macam lah. Ya.